kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya di ibadah online. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari semuanya ikuti Pak Niko berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari anak-anak semua sama-sama kita katakan amin. Nah, anak semuanya sekarang kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Jadi Pak Niko nyanyi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini, sama-sama kita katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, anak-anak semuanya, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian lagi untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Sekarang anak-anak semuanya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari ikuti Pak Naiko berdoa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbuat dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak semuanya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 ya. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, Pak Naiko mau bacakan untuk kita semua. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Bacaan yang kita baca tadi itu berisi permintaan orang Israel kepada Samuel. Permintaannya apa? Mereka minta seorang raja. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Bangsa pilihan Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan menjadi milik kesayangannya Tuhan. Jadi Tuhan menjadi raja langsung terhadap bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan ini punya wakil, yaitu para hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan berfirman pada hakim-hakim, terus hakim-hakim ini yang sampaikan ke bangsa Israel. Tetapi ketika Samuel ini sudah tua, Samuel ini adalah hakim yang terakhir ya anak-anak ya. Nah, bangsa Israel ini pingin seperti bangsa-bangsa yang lain, ya. Mereka lihat bangsa-bangsa yang lain ya. Mereka lihat bangsa Filistin, mereka lihat bangsa Amon, mereka lihat kok keren ya, punya raja ya. Kok kita nih orang Israel nggak punya raja ya? Makanya mereka mau seperti itu. Nah, apakah salah untuk memiliki seorang raja? Tidak salah. Tetapi apa yang ada di hatinya bangsa Israel lah yang salah. Kenapa mereka salah? Pertama, karena mereka bukan menginginkan raja supaya negerinya mereka menjadi damai atau supaya negeri mereka menjadi semakin taat akan Tuhan. Bukan. Mereka mau raja supaya apa? Supaya seperti bangsa yang lain, ya. Supaya kalau perang ada yang mimpin, supaya ada yang memerintah atas mereka dan lain sebagainya. Terus Samuel itu kecewa. Aduh, kok kalian seperti itu ya? Kan kita dipimpin langsung sama Tuhan. Kenapa kalian dengan tidak langsung kalian menolak Tuhan? Terus kemudian Samuel mengingatkan, "Hei, orang-orang Israel, nanti kalau kalian dapat raja, rajanya akan mengecewakan kalian loh. Tanah-tanah kalian akan diambil, hasil panen kalian akan diambil, kalian harus bekerja keras untuk dia, dan lain sebagainya." Terus mereka bilang begini, "Enggak apa-apa, kami mau lakukan semuanya, yang penting kami mau raja." Nah, adik-adik mungkin pernah ya menginginkan satu barang ya, misalnya menginginkan satu mainan ya, yang adik-adik itu, yang anak-anak pengen sekali, tapi ternyata ketika mainannya didapat, ternyata mainannya itu tidak sebagus seperti yang anak-anak semuanya harapkan. Nah, sama seperti bangsa Israel, ketika mereka mengharapkan raja, mereka pikir, "Wah, ini akan keren nih, akan bagus, akan bangsa kita akan tambah jago ya." Tapi ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya mereka dapat raja namanya siapa? Namanya Saul, yang gagah, ganteng, tinggi, besar, cocok sekali sebagai seorang raja. Tapi ternyata kenapa? Saul itu tidak taat sama Tuhan, ya. Akhirnya dia mati bunuh diri ketika dia melawan bangsa Filistin. Sebelum itu juga dia sudah tidak taat sama Tuhan banyak. Dia mempersembahkan korban yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Terus kemudian waktu Tuhan bilang, musnahkan semua harta bangsa Amon yang waktu itu menjadi musuhnya. Tapi Saul nggak musnahkan, dicuri sama dia. Nah, akhirnya orang-orang Israel bisa melihat bahwa raja yang mereka inginkan ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Dan kalau yang dibacaan tadi kita baca terus ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan ini bilang begini sama Samuel. Tuhan bilang, "Samuel, ikutin aja apa maunya bangsa Israel. Karena
Bukan kamu yang mereka tolak adalah aku. Nah, kenapa ya bangsa Israel seperti ini? Yang pertama, karena itu mereka tidak mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan peraturan kepada mereka, kamu tidak boleh ini, kamu harus begini. Nah, akhirnya mereka tuh merasa Tuhan ini terlalu banyak ngatur. Padahal aturan yang Tuhan berikan itu adalah aturan-aturan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka pilih raja dan hasilnya adalah mereka kecewa dengan raja yang mereka pilih. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita anak-anak? Bagaimana, apakah Tuhan itu yang jadi raja atas kehidupan kita? Atau kita berjalan dengan keinginan kita sendiri seperti bangsa Israel? Nah, biarlah dalam kehidupan kita yang jadi raja itu Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dan menaati firman Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu yang mana yang Tuhan mau, yang mana yang Tuhan gak mau? Kita bisa lihat di dalam Alkitab. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita semua. Sekarang ikuti Pak Naiko berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan, dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.